Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Bataran yang akan tertarik. Jadi ini hari ini kita ingin press release terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kita itu siapa saja, Basnas, kemudian Kemendag, kemudian teman-teman LAS, Lembaga Amil Zakat. LAS ini terdiri dari LASISNU, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, kemudian LASISMU, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, kemudian LAS Jateng, Lembaga Amil Zakat Jateng, memang judulnya begitu. Ya, oke. Nah, kita nanti akan mengadakan kegiatan pentasarufan bersama, gitu. Pentasarufan bersama di Pendopo Dipokusumo dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Purbalingga. Jadi menyambut hari jadi itu tidak hanya hura-hura, tetapi kita mewakili orang-orang yang humanis yang memperhatikan kaum duafa. Jadi dimulai dari Pak Ketua Basnas, ya. Nanti Pak Ketua Basnas untuk bisa menyampaikan, dan nanti kemudian kita bisa sharing, kita dialog begitu. Saya kira begitu. Monggo Pak Ketua Basnas, Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, di Kabupaten Purbalingga ini ada beberapa filantropi yang dikoordinatori oleh Basnas Kabupaten Purbalingga, adalah LASISNU, LASISMU, LASIS Jateng. Diharapkan filantropi yang ada di Purbalingga ini benar-benar terkoordinasikan dengan baik, sehingga dalam kiprahnya, dalam pelaksanaan mengelola zakat infak sedekah dari masyarakat atau muzaki di Kabupaten Purbalingga ini dikelola dengan sebaik-baiknya, termasuk ditasarufkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Diharapkan pula bisa berkontribusi kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam kewajiban upaya pengentasan kemiskinan. Pada intinya di situ, sehingga kami dari Basnas Kabupaten Purbalingga merasa terpanggil, merasa wajib untuk mengkoordinasikan filantropi itu semua, terutama yang resmi, untuk keperluan dimaksud. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal atau jenis yang akan ditasarufkan, seperti contohnya dari Basnas, diantaranya itu ada remah tingani atau RTLH, ada juga zakat produktif, kemudian ada di bidang kesehatan untuk kursi roda, pemberian kursi roda kepada duafa yang membutuhkan. Kemudian juga ada tanggap bencana, karena Purbalingga juga termasuk daerah bencana dan sering terjadi bencana. Kemudian ada lagi dari sunat masal gratis. Kemudian ini sunat masal kebetulan dari LASIS Jateng itu cukup banyak, sehingga nanti bergabung saja pelaksanaannya. Lalu ada lagi imam masjid. Ya. Ini dalam rangka menyantuni yang fisabilillah. Barangkali nanti dari teman LASISMU ada hal yang ingin disampaikan, apa saja yang menjadi bidikan penyaluran itu, kami juga persilahkan nanti secara gantian dari LASISNU, karena saya tidak hafal total biaya yang akan disalurkan 350 juta. dari Basnas sendiri itu
100 juta. Nah, kemudian kalau ditambah dari Lasismu, Lasisnu, Lasis Jateng, dan UPZ Kemenang, itu total semuanya adalah 350 juta. Dari saya sekian, mudah-mudahan besok berjalan dengan sebaik-baiknya. Hanya ini adalah untuk menyambut hari jadi Kabupaten Purbalingga. Iya. Tema yang kita angkat adalah zakat untuk kesejahteraan umat. Dan memang dibalik itu semua, ketika kita sedang berbahagia, kita kepingin berempati juga kepada warga masyarakat yang media bagi kita semuanya tadi untuk saling berbagi. Harapannya kalau kemudian zakat ini juga ditasarufkan, masyarakat juga gemar berzakat, berinfak sedekah, harapannya adalah Kabupaten Purbalingga menjadi wilayah yang lebih berkah, wilayah yang nyaman, aman, rezekinya lancar, dan seperti itu yang kita harapkan. Dan momen hari jadi ini saya kira penting sekali untuk kita coba bawa ke arah itu. Dan nanti mungkin bisa ya dari teman-teman tadi sudah menambahi, tapi memang totalnya 350 juta. Semua penerima ada 183 penerima manfaat. Kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenang dan Basnas ini tentu kita mensupport dan mendukung dengan seluruhnya. Untuk kegiatan pentasarufan bersama dengan tema zakat untuk kesejahteraan umat ini juga menjadi satu terobosan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan warga atau meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga dan menurunkan angka kemiskinan yang kita masih di angka 20, angka nomor 4 dari bawah. Nah, Lasismu hadir di kegiatan ini dengan 4 program. Satu adalah program Tani Bangkit, menjadi satu sektor ketahanan pangan pertanian di Kabupaten Purbalingga yang berada di Kecamatan Kemangkon, Desa Gambarsari, menjadi desa binaan dengan total 25 hektar yang akan menjadi binaan Lasismu Purbalingga. Kemudian yang kedua, dalam rangka meningkatkan IPM ini, satu sektor diantaranya adalah pendidikan. Kita punya program beasiswa Sang Surya, khusus untuk para sarjana yang sudah lulus dari bangku menengah, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga ada program Sang Surya. Kemudian yang ketiga, tentu yang tak kalah penting dalam kontribusi pendidikan adalah guru. Kita punya program Peduli Guru yang sudah kita lakukan di awal tahun 2021 untuk memberikan bantuan kepada peduli guru. Dan yang terakhir adalah satu sektor yang menjadi mata pencaharian para warga dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga adalah salah satunya sektor ekonomi, yaitu UMKM berdaya. Kita punya program 4 ini yang insya Allah akan kita tasarufkan di kegiatan tasarufan Las Kabupaten Purbalingga dengan judul Zakat untuk Kesejahteraan Umat. Demikian dari Lasismu yang akan kita kolaborasikan di hari jadi Kabupaten Purbalingga yang ke-191. Purbalingga dalam rangka hari jadi Kabupaten Purbalingga, kami akan membawakan 2 program pada kegiatan itu, yaitu adalah Nusantara, yaitu beasiswa santri Nusantara. Ada sekitar 20 santri nanti akan kami tasarufkan. Dan yang kedua adalah santer, santri terampil, yang dalam hal kaitannya adalah permodalan usaha, dan kami akan membagikan atau mentasarufkan 20 santri, dan pada totalnya NU Lasismu Kabupaten Purbalingga akan mentasarufkan total 100 juta pada 2 program tersebut. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda pentasarufan bersama besok Jumat, insya Allah dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga akan membawakan 2 program. Yang pertama program Hitan Ceria. Ini pada pemanfaatnya adalah anak-anak yang belum hitan, anak yatim dan duafa dari seluruh Kabupaten Purbalingga. Dan yang kedua adalah 10 pemanfaat untuk program bantuan modal usaha untuk janda. Jadi kami ingin memberi
program kepada janda-janda untuk lebih bisa mandiri dan berdaya seperti itu. Untuk program Hitan Ceria ini selain untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Purbalingga juga sebagai sarana untuk mendukung program SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang dimana termasuk di poin ketiga yaitu poin kesehatan seperti itu. Kami juga ingin mendukung program SDGs yang memang diwacanakan sebagai aksi global seluruh pemimpin dunia seperti itu, dan untuk total terima manfaat untuk total yang akan ditasarkan sebesar 40 juta rupiah. Sebetulnya adalah kita sudah biasa berkoordinasi kayak gini karena dari masing-masing kelas juga kan ada kewajiban sesuai undang-undang dari undang-undang zakat itu untuk melaporkan ke Basnas. Di beberapa kegiatan secara candak cawel kita sudah biasa berkoordinasi. Nah ini ngambil momen kayak gini kita sepakat bersama-sama. Dan ini satu catatan menarik statement dari Kepala Kantor Kemendag Kabupaten Purbalingga. Dari awal gagasan ini disampaikan, kemudian tadi kita sempat rapat bahwa ini satu-satunya kegiatan yang bisa bersama jelas dari berbagai unsur bergabung, berkoordinasi, bersinergi di Jateng itu, kata beliau, ini statement beliau yang sudah konfirmasi ke teman-teman Kakan Kemendag se-Jawa Tengah. Kalau di Purbalingga. Iya, luar biasa katanya. Artinya akan di Kemendag yang lain Belum itu belum pernah terjadi seperti itu. Ya, maka mengkoordinasi. dia orang NU. Joko, jadi gagasan itu muncul. Ya itulah dari kelakar-kelakar yang seperti itu ketika ada Muhammadiyah, ada NU. Selama ini kesan umum itu seperti tidak akur gitu loh. Nah sementara kami dari Basnas yang memang diamanati oleh undang-undang untuk mengkoordinasikan semua filantropi itu untuk menepis kebiasaan image tentang Muhammadiyah NU itu ya begini nih kami gagas kemudian kami lapor kepada pembina dalam hal ini Kakan Kemendag. Pada suatu waktu kami ingin bareng-bareng menunjukkan menunjukkan bahwa selama ini seperti yang tadi disampaikan Pak Yudan sudah biasa bareng-bareng, tapi ingin ditunjukkan kepada pemerintah bahwa filantropi di Purbalingga yang beraneka ini, tapi kami mengambil filantropi yang resmi, yang dilindungi undang-undang. Kalau yang tidak resmi tidak ikut sertakan. Nah ini dimatchkan dengan hari jadi Purbalingga. Jadi sebetulnya sih selama ini tidak ada kayak gini, tetapi ini untuk menunjukkan bahwa benar adanya seperti ini. Itu Pak Joko. Jadi memang sekarang itu kalau dulu orang berbuat baik itu harus share. Orang lain nggak ngerti. Tangan kanan kita ini, tangan kiri ini. Tapi karena perkembangan kehidupan manusia yang semakin keras, orang berbuat jahat saja sekarang berani di siang bolong, gitu kan? Nah maka orang berbuat baik pun juga harus berani mensiarkan, mengkabarkan kepada masyarakat. Supaya ditiru dengan yang Iya, lain. tapi lebih dari itu juga ini soal menjaga trust ya, kepercayaan dari para musati yang telah memberikan amanatnya mentasarufkan zakatnya kepada kita. Ini kan bagian dari transparansi. Tapi lebih dari itu semuanya karena ini semua ada pasti dia di belakang layar. Penentuan apa sudah dipilih atau Pesannya di masing-masing oles. Sudah. Berarti tinggal action kegiatan. Tinggal action. Termasuk penyerahan ini bantuan apa tadi? Zakat ya Pak. Itu juga sudah ada. Jadi Sasarannya sudah sudah terdaftar, tinggal nama-nama. simbolis nanti Bupati dan dilaksanakan hari satu hari ya. Pentasyarukan bersama lah istilahnya. Pentasyarukan bersama les ke Kabupaten Purbalingga. Pentasyarukan sih artinya apa Pak? Pendistribusian. Pentasyarukan itu Penyaluran bantuan ya. Ya, penyaluran zakat infak sedekah. Dalam bahasa Arabnya kan tasarruf, S H O R U F, tasarruf.